Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Amin sayyidina Muhammad sallallahu Alhamdulillah. Alhamdulillahil mukawwinil akwan al-mawjudi azalan wa abatan bila makan al-munazzihi anis syukri wal ata'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisidqi wa ihsan.
أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها المطلوب وتجعلون بها الكسوف وتجعلون بها المعروف عند الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah patut kiranya kita semuanya bareng-bareng untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, keimanan, tujuannya supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur kita kepada Allah yakni adalah sebuah ketakwaan. Artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu kita meyakini dan harus yakin kenikmatan yang Allah berikan kepada kita apabila kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Yakin seyakin-yakinnya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana pesan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mengatakan di dalam hadis Rasulullah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban.
tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan bulan Rasulullah. Dalam hadis lain mengatakan wasahrus Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, yang mana Rasulullah ketika diberikan kesempatan hidup pada waktu itu, bertepatan di bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Ini melanggar sebuah pelajaran bagi kita yang mengaku umat Rasulullah. Sebelum kita kedatangan bulan suci Ramadan, mungkin kita kemarin, Ramadan tahun kemarin, diuji sakit oleh Allah sehingga kita tidak bisa puasa. Maka bulan Sya'ban inilah waktunya kita membayar puasa kita. Dengan kita melaksanakan puasa sunnah, dengan tujuan kita itba' Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, itu sebagai bukti kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, mereka mau melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah, mau melakukan apa yang dilaksanakan Rasulullah, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan jaminan kita keselamatan keimanan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Banyak amaliyah yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah kitab, barang siapa yang memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, maka orang itu akan dipanjangkan umurnya sampai dia mampu melaksanakan puasa Ramadan. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para jamaah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, mumpung kita masih diberikan kesehatan, ayo di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya urusan puasa, yang mungkin kita masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, maka bulan Sya'ban inilah bulan yang terakhir ketika kita mau membayar puasa Ramadan. Mumpung diberikan kesehatan, kapan lagi kalau enggak sekarang? Kita kadang ini merasa butuh Allah, merasa ingat kepada Allah. Jikalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nikmat kecil, nikmat kesehatan para hadirin. Ketika kita diberikan kesehatan, seakan-akan ini kita lupa yang namanya sakit. Padahal kita ini meyakini orang hidup itu pasti sehat dan juga akan mengalami sakit. Kenapa kita ingat kepada Allah ketika kita hanya sakit? Ketika diberikan kita kesehatan, seakan-akan kita tidak butuh Allah. Kita tidak melaksanakan perintah, tapi ketika kita diambil kesehatannya oleh Allah, diuji sakit oleh Allah, baru merasakan bahwasannya nikmat sehat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para jamaah, di bulan Sya'ban ini juga ada kejadian yang sangat besar, yakni yang mana nanti di pertengahan Sya'ban,
Dikatakan pada umumnya nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang mana Allah akan mengangkat seluruh amal perbuatan kita yang nantinya akan disimpan. Salah satu alam yang dimuliakan oleh Allah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, sungguh bahagia ketika di malam nisfu Sya'ban saya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan siangnya saya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriringan dengan amal ibadah kita diangkat oleh Allah, diganti lembaran baru, diiringi dengan puasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka setiap amal yang mana akhirnya diberikan tutupan amal yang baik, maka seluruh amal itu akan dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada jamaah sekali lagi, di bulan Sya'ban ini mari kita ramaikan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Kita gunakan waktu-waktu kita semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita. Tujuannya supaya nanti akhir daripada penutupan amal, malam nisfu Sya'ban ditulis oleh Allah dengan amal kebaikan. Harapan kita dengan berbanyak kita zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan niatan taubatan nasuha, amal ibadah yang kita lakukan kemarin kita tutup dengan istighfar, maka semua amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Kesalahan kita, kekhilafan kita, mungkin dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Sya'ban apabila kita mau beristighfar, taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga catatan amal yang diambil oleh Allah itu menjadi catatan yang baik. Dan itulah yang nantinya akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Kita sebagai manusia biasa mempunyai akal pikiran yang normal bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebetulnya selalu dan senantiasa tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah hambanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha astara 'alal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya hambaku yang mau ibadah, hambaku yang mau mentasarrufkan dirinya, kesehatannya untuk agamanya Allah, yang mana dia diberi sehat untuk membaca Al-Quran, diberi sehat untuk berpuasa sunnah, diberikan kesehatan untuk membantu orang lain, bi anna lahumul jannah, kata Allah, akan aku ganti amal perbuatan hambaku nanti di yaumil kiamah dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi amwalahum, tidak itu saja yang kita dititipi rizki oleh Allah, dengan harta benda yang Allah titipkan kita. Apabila kita mampu mentasarrufkan rizki kita, harta benda kita untuk kemaslahatan umat, membantu anak-anak yatim, fakir miskin, membangun masjid, harta benda yang kita keluarkan, kata Allah, akan diganti bi anna lahumul jannah, akan diganti surganya Allah. Dan tempat yang paling baik setelah kehidupan di dunia ini adalah surga.
ketenangan, kebahagiaan selama-lamanya. Sebetulnya kita hidup ini akan mencari kebahagiaan, mencari ketenangan. Bagaimana kita tenang? Sebagai orang beriman, perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi di akhir khutbah ini, di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk berbanyak baca sholawat, berbanyak istighfar. Bagi kita yang masih punya hutang puasa, mari kita bayar di bulan Sya'ban ini dengan harapan semoga dengan amal ibadah yang kita lakukan, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan bulan yang suci, bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan diperuntukkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita nanti di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, kita diberikan hamba Allah yang suci, suci zahiriyah kita, suci batiniah kita, sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahi jami'a wa bizikri alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuftahu lana biha babur ridha wa taysir wa tughlaku anna biha babus syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa la nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله طول أمورنا أمورا مباركة
واجعل حياتنا حياة مباركة واجعل ذريتنا ذرية صالح وصالحة. اللهم بارك لنا في شعبان يا الله وبلغنا رمضان ويسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيما يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.